Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pagi ini saya akan mengajar tentang ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi. Oke, sebelumnya di sini apakah ada yang belum masuk? Oke, sebelum kita mengawali dan kita membahas tentang ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, mari kita awali dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya di sini apakah ada yang pernah membaca materi tentang ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi? Oke, jika sudah ada yang mempelajarinya, boleh diketik ya lewat chat Zoom ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep yang akan kita pelajari. Pertama, kita melihat dari pembagian tentang ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi. Yang pertama, ada konsep ekonomi, yang kedua ada proses ekonomi, yang ketiga ada pasar. Oke, dari proses ekonomi ini dibagi lagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, yang ketiga kegiatan konsumsi. Kemudian dari pasar terbagi menjadi 2, yaitu kita akan membahas tentang konsep pasar dan jenis pasar. Oke, sekarang kita akan membahas tentang konsep ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Oke, di sini pengertian ilmu ekonomi yang kalian pahami adalah, ya bisa ditulis di kolom chat ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab lewat kolom chat. Ya, bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Jadi di sini tuh ekonomi terus mengelola, terus memutar sumber-sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk tujuannya untuk dikonsumsi bagi manusia mencukupi kebutuhan sehari-harinya seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi secara bahasa. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia. Kata ini terdiri dari 2 kata, yaitu oikos dan nemein. Oikos adalah rumah tangga, sedangkan nemein adalah mengelola. Oke, di sini kita akan membaca pengertian ekonomi menurut Paul Samuelson. Menurut ahli, konsep ekonomi yaitu menerangkan ilmu ekonomi adalah studi tentang individu-individu yang masyarakat yang membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang. Oke, zaman dulu ya, ada yang namanya barter. Kalian tahu barter? Ya, barter itu pertukaran antara barang satu dengan barang lainnya. Mereka melakukan proses jual beli tanpa menggunakan uang, seperti itu. Dengan menggunakan sumber daya terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Ya, untuk yang barter tadi tidak dipakai pada masa sekarang. Karena apa? Karena masa sekarang kita melakukan transaksi jual beli sudah menggunakan uang seperti itu. Mungkin ada beberapa, tetapi itu termasuk yang itu ya, hanya oknum-oknum tertentu yang menggunakan sistem barter seperti itu.
Selanjutnya ada proses ekonomi. Ya, proses ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi, produksi dilakukan oleh produsen. Oke, yang melakukan produksi itu dinamakan produsen. Dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Adapun contoh dari produksi adalah pabrik tahu yang memproduksi tahu, pengrajin batik yang membuat batik, industri garmen yang menghasilkan pakaian, dan juga sebagainya. Ya, produksi itu orang yang mempunyai produk atau orang yang membuat suatu barang tersebut. Ya, selanjutnya kita masuk ke proses distribusi. Setelah kegiatan produksi, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor, ya. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual sebagai pihak konsumen. Distributor sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pedagang besar yang disebut grosir, pedagang kecil disebut retail, dan juga perantara. Oke, pedagang besar merupakan membeli dan menjual barang dalam jumlah yang besar. Pedagang kecil membeli barang dari pedagang besar untuk dijual kepada pihak konsumen. Sedangkan untuk perantara bukan hanya perantara kegiatan ekonomi antar produsen dengan konsumen. Contoh dari kegiatan distribusi, misalnya adalah grosir sembako yang menjual produk dari produsen kepada masyarakat. Gitu. Oke, tadi dari produksi ke distribusi. Produksi itu dari kita bisa sebut dengan pergudangan barang-barang tersebut, kemudian dihantarkan kepada distribusi. Distribusi itu toko yang menjualkan kembali dalam bentuk eceran maupun grosiran seperti itu. Kemudian ada yang namanya konsumsi. Oke, proses konsumsi itu kita melakukan termasuk konsumsi, distribusi, atau produksi. Ya, sebagian besar dari kita termasuk pelajar seperti itu. Kalian sebagai murid ya. Mungkin ada sebagian besar yang menjadi pedagang dan sebagian besar juga ada yang menjadi konsumsi seperti itu. Ya, kita bahas tentang konsumsi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Bisa juga kegiatan konsumsi terjadi ketika konsumen membeli barang atau jasa dari distributor. Kegiatan konsumsi sendiri kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Ya, seperti kalian anak sekolah, beli jajan gitu ke warung, beli es, beli ciki-ciki, beli apalagi makanan-makanan seperti mie instan, seperti itu kan yang langsung habis. Nah, adapun konsumen yang memakai barangnya berangsur, seperti kalian membeli pensil, membeli pulpen, membeli buku, kan itu berangsur ya, tidak langsung habis atau dapat dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, atau jasa. Oke, siapa sih yang menentukan harga dari barang tersebut? Ya, menentukan harga itu pertama dari ini kita balik lagi tadi. Itu si produsen. Nah, dari produsen ini mereka sudah memiliki keuntungan. Kemudian mereka pindah tangan ke distribusi. Si distributor ini juga melakukan pengambilan untung yang harganya mungkin berbeda dari yang diambil dari si produsen ini. Kemudian dia jual kepada konsumen yang harganya pun
dapat berubah dari si konsumen ini untuk diri sendiri atau mungkin kan dijual kembali seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, produser, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Oke, di sini siapa yang sering menemani ibunya ke pasar? Boleh dicek. Oke, baik. Ya, ya di pasar eh, banyak orang berusaha menjual segala macam yang mereka bisa jual seperti itu. Adapun eh, jenis-jenis pasar yang dapat kita ketahui, yang pertama ada pasar barang atau output. Pasar barang adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan biasa merupakan output atau hasil dari kegiatan produksi. Pasar output memiliki dua struktur, yaitu pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna seringkali disebut sebagai bentuk struktur pasar yang paling ideal. Pasar persaingan sempurna memiliki banyak pembeli dan penjual sehingga harga pasar tidak dapat dipengaruhi oleh perseorangan. Yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah saat satu atau beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopoli, oligopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Oke, selanjutnya ada pasar sumber daya input. Pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen. Permintaan akan sumber daya atau faktor produksi ini hadir dari pihak produsen sebagai modal untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi dalam pasar input yaitu pasar sumber daya alam, pasar sumber daya manusia atau tenaga kerja, pasar sumber daya modal, dan pasar sumber daya kewirausahaan. Oke, pasar sumber daya alam. Yang sering kita ketahui apa sumber daya alam yang dapat kita beli? Oke, baik, seperti sayuran, seperti buah-buahan, kemudian segala macam hewani seperti itu. Pasar sumber daya manusia tenaga kerja. Yang sekarang banyak seperti ojek online ataupun uh, orang-orang yang mengirimkan paket seperti itu. Ya, sumber daya modal dan sumber daya kewirausahaan. Pasar sumber daya kewirausahaan yaitu mereka mendagangkan sendiri apa yang mereka ingin jual. Oke, materi kita sudah habis. Habis ini apa kalian ingin tanyakan? Baik, boleh bertanya nanti lewat chat di grup. Akan Ibu jelaskan kembali jika ada yang belum dipahami. Untuk tugasnya, minggu depan, kalian dapat menuliskan contoh-contoh pasar persaingan tidak sempurna, ya, yaitu pasar monopoli, oligopoli, persaingan monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Kalian mencari pengertian dan contoh pasar dari persaingan tidak sempurna ini. Oke, mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.